Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa kembali para pejuang ASN tahun 2023. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini semakin berkembang dengan cara tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, seperti biasa kita hari ini akan latihan soal lagi untuk persiapan tes kompetensi teknis khususnya tenaga perawat rekrutmen P3K tahun 2023. Yuk langsung saja kita ke contoh soalnya. Baik teman-teman, kita ke soal yang pertama. Suatu puskesmas mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa terdapat pasien TB MDR dengan komplikasi HIV pulang secara paksa yang berada di wilayah kerja puskesmas. Dinas Kesehatan setempat meminta perawat penanggung jawab program untuk melakukan kunjungan rumah. Perawat bekerja sama dengan petugas laboratorium dan konselor HIV untuk melakukan kunjungan rumah. Apakah fungsi yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Fungsi dependen, B. Fungsi kolaborator, C. Fungsi independen, D. Fungsi interdependen, atau E. Fungsi manajer kasus. Baik teman-teman, di soal yang pertama di sini berkaitan dengan fungsi keperawatan, yaitu di dalam keperawatan komunitas. Yang dimana pada soal pertama di sini, ya, fungsi yang telah dijalankan oleh perawat adalah berkolaborasi. Ia bekerja sama dengan petugas laboratorium dan juga konselor HIV untuk melakukan kunjungan rumah kepada pasien TB MDR dengan komplikasi HIV. Nah, terdapat 3 fungsi perawat. Yang pertama adalah fungsi independen, ya. Yang dimana fungsi independen adalah fungsi yang melakukan keperawatan secara mandiri, ya, dan tidak bertanggung jawab dengan profesi yang lain, ya. Yang dimana perawat melakukan tugasnya secara mandiri dengan keputusan sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dan yang kedua adalah fungsi dependen, yang dimana fungsi ini adalah melaksanakan kegiatannya itu dengan melaksanakan kegiatannya atas pesan dan juga instruksi dari perawat yang lain. Dan yang ketiga adalah fungsi interdependen, yang dimana fungsi tersebut ya dilakukan dalam secara tim, ya, dengan kelompok, ya, saling ketergantungan di antara satu profesi dengan profesi yang lainnya seperti dokter, ya, tim laboratorium, ahli gizi, dan lain sebagainya. Nah, itulah ketiga fungsi keperawatan, ya, fungsi perawat di dalam keperawatan komunitas. Dependen, independen, dan juga interdependen. Nah, di soal dikatakan bahwa perawat ini akan bekerja sama dengan laboratorium dan juga konselor HIV untuk melakukan home care atau kunjungan rumah. Nah, oleh karena itu, ya, berdasarkan penjelasan di awal tadi, fungsi yang telah dilakukan oleh perawat tersebut adalah fungsi apa teman-teman? Fungsi interdependen, yang mana dia bekerja sama dengan profesi yang lainnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang pertama di sini adalah yang D, yaitu fungsi interdependen. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perawat mengkaji sebuah kecamatan, didapatkan data terjadi 15% kasus campak pada anak di bawah usia 10 tahun pada 1 tahun yang lalu. Kondisi lingkungan tampak kotor, rumah penduduk berdekatan, sebagian besar anak mengalami gizi yang kurang. Apakah upaya promotif yang perlu dilakukan oleh perawat? A. Gotong royong, B. Imunisasi massal, C. Pendidikan kesehatan, D. Pemberian makan tambahan, atau I. Pengelolaan lingkungan sehat. Baik teman-teman, di soal di nomor 2 di sini berkaitan dengan tindakan keperawatan yang berkaitan dengan upaya promotif. Nah, terdapat banyak sekali upaya promotif yang di dalam keperawatan komunitas, ya. Nah, jadi upaya promotif adalah bentuk intervensi keperawatan komunitas dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat atau komunitas. Yang dimana salah satu kegiatan dari upaya promotif di sini adalah memberikan edukasi kesehatan atau pendidikan kesehatan. Jadi, salah satu upaya promotif yang perlu dilakukan oleh perawat dalam kasus ini adalah
pendidikan kesehatan. Ya, maka jawaban yang tepat di soal nomor 2 adalah yang C, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan derajat dan juga kapasitas kesehatan di komunitas. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan tes P3K. Nah, di sini aku perkenalkan, ini ada Sobat P3K, yang dimana ini merupakan salah satu tempat platform belajar yang saat ini kalian butuhkan untuk menghadapi tes P3K, khususnya untuk tenaga perawat. Apa-apa saja keunggulan dari Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K bisa diakses selama 1 tahun. Yang kedua, terdapat pembahasan dan kunci jawaban yang lengkap. Yang ketiga, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang keempat, terdapat statistik nilai dan skor, sehingga kalian bisa mengetahui tingkat kemampuan kalian sejauh mana. Yang kelima, Sobat P3K ini cukup mudah untuk diakses, yaitu bisa menggunakan komputer, laptop, dan juga smartphone. Harganya cukup murah teman-teman, hanya 99.000. Total biaya admin 4.000 sehingga menjadi 103.000. Terdapat 5 paket latihan P3K meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial-kultural, dan wawancara, yang dimana masing-masing per tryout-nya terdapat 105 soal. Caranya cukup mudah teman-teman, kalian cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini, lalu nanti akan diarahkan seperti di gambar nomor 1. Kalian akan disuruh membuat akun menggunakan email. Nah, yang kedua, setelah kalian membuat akun, kalian disuruh login menggunakan email yang telah digunakan tadi dan juga password. Nah, lanjut ke langkah yang ketiga, akan muncul dashboard seperti yang di nomor 3. Nanti kalian tinggal klik beli tryout P3K. Nah, nanti kalian tunggu approve dari adminnya. Cukup mudah, yuk beli sekarang di Sobat P3K. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke suatu RW. Nah, dari hasil pengkajian mendapatkan bahwa 34% anak di RW tersebut memiliki tanda dan gejala penyakit demam berdarah. Nah, perawat memutuskan untuk melakukan penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyakit demam berdarah. Nah, apakah kategori tindakan yang dilakukan oleh perawat tersebut? A. Dependen, B. Kolaboratif, C. Independen, D. Interdependen, atau E. Pelimpahan wewenang. Baik teman-teman, di soal nomor 3 di sini sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fungsi keperawatan di dalam komunitas. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, ya, bahwa terdapat 3 fungsi perawat di dalam komunitas, ada dependen, independen, dan juga interdependen. Nah, di soal dikatakan bahwa perawat ini akan melakukan edukasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan tentang pencegahan penyakit demam berdarah. Nah, di sini kan sudah kelihatan ya bahwa tugas perawat di sini adalah melakukan tugas secara mandiri, yaitu tidak bergantung dengan petugas yang lain atau profesi yang lain, ya, dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatannya ya secara mandiri untuk meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Maka kategori tindakan yang dilakukan oleh perawat di sini adalah tindakan independen, ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C, yaitu independen, yaitu melakukan kegiatan secara mandiri, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Perawat komunitas saat ini memberikan penyuluhan kepada kelompok ibu hamil dan juga ibu menyusui tentang tanda dan bahaya selama kehamilan. Pada akhir penyuluhan, perawat akan melakukan kegiatan evaluasi kognitif. Nah, kira-kira apakah kriteria evaluasi kognitif yang dapat dinilai oleh perawat? A. Kelompok mengetahui tanda dan bahaya selama kehamilan. B. Kelompok mampu menolong diri sendiri selama proses kehamilan. C. Kelompok memiliki kemampuan untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. D. Kelompok memberikan respon positif terhadap kegiatan yang dilakukan puskesmas. Atau E. Kelompok mampu mempraktekkan bagaimana pertolongan pertama pada bahaya kehamilan. Oke teman-teman, di sini berkaitan dengan bentuk evaluasi ya setelah melakukan penyuluhan kesehatan. Nah, di dalam modul keperawatan komunitas terdapat 3 aspek ya
yang menilai kegiatan penyuluhan kesehatan, yang dimana pertama adalah kognitif, yang dimana meliputi pengetahuan terhadap materi yang telah disampaikan, ya, apakah mengetahui atau tidak. Dan yang kedua adalah evaluasi afektif, yang dimana meliputi tukar menukar perasaan yang dapat dinilai melalui observasi dan juga feedback, ya, dari peserta dan juga pemberi materi. Dan yang terakhir adalah psikomotorik, ya, psikomotor, yang dimana kita observasi atau kita nilai secara langsung apa yang telah dilakukan oleh pasien atau peserta, ya. Maka di soal di sini yang ditanyakan adalah evaluasi kognitif. Maka diharapkan pesertanya ini mengetahui apa yang telah kita sampaikan tentang tanda dan bahaya selama kehamilan. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 5. Perawat melakukan survei di lingkungan desa, yang dimana didapatkan 50% masyarakat membuang limbah rumah tangga ke got, dan 40% masyarakat BAB di sungai, dan juga 15% masyarakat tidak memiliki jamban sesuai dengan standarnya. Perawat akan melakukan upaya untuk meningkatkan PHBS di desa tersebut. Siapakah sasaran tersier PHBS yang dapat dituju oleh perawat tersebut? A. Kader, B. Masyarakat, C. Kepala desa, D. Tokoh masyarakat, atau E. Perawat atau bidan desa. Baik teman-teman, di soal nomor 5 di sini berkaitan dengan sasaran pembinaan PHBS, ya, yang dimana terdapat 3 sasaran. Yang pertama adalah sasaran primer, yang dimana biasanya sasaran pembinaan PHBS di primer adalah masyarakat, ya, masyarakat berupa sasaran langsung, yaitu masyarakat setempat. Dan sasaran yang kedua adalah sekunder, yang dimana biasanya mereka yang mempunyai pengaruh, ya, terhadap sasaran primer, misalnya kader, ya, atau perawat atau bidan desa, atau tokoh masyarakat. Dan yang ketiga adalah sasaran tersier, yang dimana mereka yang berada di dalam posisi pengambilan keputusan secara formal, sehingga dapat memberikan dukungan baik berupa kebijakan atau pengaturan, ya, selama proses pembinaan PHBS terhadap sasaran. Seperti contohnya adalah kepala desa yang mempunyai kebijakan terhadap masyarakat setempat. Maka kembali pada soal yang ditanyakan adalah sasaran tersier PHBS. Maka jawabannya tepat adalah yang C, yaitu kepala desa. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.